Bersiap, beri salam. Selamat pagi, Pak Fian. Selamat pagi semuanya, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda sekalian? Baik, sehat. Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran. Topiknya masih sama, yaitu tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek dahulu kehadiran anak-anak di kelas 10 IPS 1. Yang pertama Adriela, yang kedua Brian, yang ketiga Arianto. Kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan Daryl sebagai ketua kelas memimpin kita dalam doa. Baik Pak Fian dan kawan-kawan, mari kita berdoa. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Daryl. Silahkan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setiap kita, peserta didik, dapat menganalisis prinsip dan fungsi kegiatan usaha industri jasa keuangan non-bank dalam perekonomian Indonesia. Nah, profil pelajar Pancasilanya yaitu bernalar kritis, di mana kemarin kita belajar dari kisah Pak Samin yang menyimpan uangnya, ternyata setelah terkumpul 50 juta, uangnya dimakan rayap. Lalu yang kedua ada peristiwa investasi bodong. Dan video yang ketiga kita belajar dari nasabah asuransi sebuah perusahaan di mana klaimnya ternyata tidak bisa diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki nalar yang kritis, mencari tahu informasi tentang lembaga jasa keuangan non-bank yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita untuk kita pilih. Hari ini kita akan mempraktekkan dari profil pelajar Pancasila tentang kreativitas. Nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama tentang role play dan satu lagi kalian akan membuat poster. Nah, disinilah butuh kreativitas kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Apa pengertian lembaga jasa keuangan bukan bank? Arianto bisa menjawab? Contohnya kayak misalnya asuransi. Asuransi. Pengertiannya apa asuransi? Kok misalnya buat kesehatan gitu. Santana ingat? Kalau ingat aku sih contoh yang bukan non bank itu kayak pegadaian itu, Pak. Di pegadaian itu kita bisa menukarkan atau menjaminkan barang kita demi supaya kita bisa mendapatkan pinjaman uang. Misalnya HP kita bisa gadaikan ke tempat pegadaian itu dan kita bisa mendapatkan uang. Coba Samuel. Lembaga yang memiliki perizinan resmi dalam menghimpun dana masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian dikelola untuk disalurkan menjadi surat berharga dan ataupun sebagai pendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi. Terima kasih Samuel ya. Tadi jawabannya sudah lengkap. Izinnya dari siapa? OJK. OJK. Panjangan dari apa OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Ya, tepat sekali ya. Keberadaan lembaga jasa keuangan non-bank itu fungsinya apa? Oke, jadi yang pertama itu fungsinya itu menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, lalu manfaatnya apa? Yang semangat, Christian. Mengurangi pengangguran, Pak. Mengurangi pengangguran, betul sekali. Satu lagi adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa melalui permodalan yang dipinjamkan. Nah, kayaknya pemahamannya belum begitu dalam, maka akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, membuat poster tentang pasar modal. Lalu kelompok yang kedua, membuat poster tentang koperasi. Lalu kelompok berikutnya, kelompok ketiga, yaitu membuat poster asuransi. Nah, kelompok 4, membuat role play tentang leasing. Lalu berikutnya kelompok 5 membuat role play tentang pegadaian. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya, diskusikan mengenai penugasan yang sudah Bapak berikan. Yang pertama adalah tentang role play ya, yang Bapak nilai adalah kesesuaian skenario. Nah, ini yang poster, kreativitas. Poster berisi tentang pengetahuan materi yang sangat kuat,
dan materi tersebut disampaikan secara menyeluruh dan menunjukkan sifat persuasif. Oke, silakan bekerja secara kelompok, diskusi secara maksimal. Bapak beri waktu kira-kira 20 menit. Ini sudah Bapak bagi berdasarkan gaya belajar kalian yang Bapak dapatkan dari konselor. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal itu adalah pasar yang menyediakan produk saham, obligasi, dan reksadana. Untuk investasi, apa itu investasi? Investasi itu adalah kegiatan menempatkan dana pada suatu aset yang bertujuan untuk meningkatkan suatu nilai aset tersebut untuk dijual kembali dalam periode waktu tertentu. Jadi aku bakal jelasin soal saham. Jadi saham itu adalah salah satu investasi jangka panjang. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan atau hak atau klaim suatu perusahaan. Jadi misalnya kalian tuh punya hak atas perusahaan itu dan kalian tuh dari ya keuntungan, dapat keuntungan dari saham itu. Kalau misalnya sahamnya naik ya keuntungan kamu juga bertambah. Tapi kalau misalnya sahamnya anjlok ya keuntungannya juga berkurang lah ya atau rugi. Nah kalau main saham ini nggak sembarangan, jadi kalian tuh harus pelajarin lebih dalam dulu soal saham. Kalian harus analisis supaya kalian nggak rugi. Oke, lanjut kita ke obligasi ya. Nah, obligasi itu apa sih? Obligasi itu semacam surat utang gitu, di mana pihak yang mengutang itu membuat sebuah surat kepada pihak yang diutangin. Sekian dari presentasi kelompok 1. Semoga teman-teman semua bisa ngerti apa yang kami sampaikan barusan dan bisa menjadi ilmu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama tentang pasar modal. Ya, silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Pertama, pertanyaan saya itu kalau main saham itu gampang atau susah sih? Nah yang kedua itu kripto sama saham itu sama atau enggak? Main saham itu nggak gampang ya. Jadi kalian tuh kalau main saham tuh harus, tadi aku udah bilang harus belajar dulu tentang saham. Kalian harus amati, harus analisis. Karena kalau misalnya kalian salah milih saham ya kalian rugi sendiri. Kripto lebih kayak mata uang gitu nggak? Kripto lebih ke mata uang. Ya. Apakah kripto produk pasar modal? Ada nggak tadi yang kalian sebutkan? Tidak ada, Pak. Kripto itu bukan merupakan produk dari pasar modal. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Berikutnya, yang kedua tentang koperasi. Yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Akan memberikan beberapa manfaat. Contohnya kita bisa mendapatkan sisa hasil usaha atau dikenal juga sebagai SHU. Dan pendapatan ini tergantung sesuai dengan jasa anggota, simpanan anggota. Lalu kita juga memiliki tempat untuk mempromosikan barang dan jasa, bisa dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dengan bunga yang ringan. Tujuan koperasi itu ada 6. Selanjutnya adalah prinsip koperasi. Yang pertama ini, anggota koperasi harus bekerja secara tulus atau sukarela, bukan karena paksaan. Oke, terima kasih untuk kelompok yang kedua, koperasi. Berikan tepuk tangan. Ya, berarti yang menanggapi adalah kelompok ketiga, kelompoknya Justin. Aku ada pertanyaan, jadi apa sih faktor-faktor yang membuat koperasi itu mengalami kerugian ataupun sampai dia berhenti beroperasi? Sama aku mau nanya, pendirinya koperasi ini tuh siapa sih? Terus awal mulanya didirikan tuh buat apa? Untuk pertanyaannya Yaslin, kalau menurut kelompok kami, ya koperasi tuh mengalami kerugian tuh atau keberangkutan tuh bisa juga karena pas ngasih minjem modal, yang minjem modalnya itu tiba-tiba ngilang gitu, jadi nggak dibayar balik, ya, itu sih salah Kredit satunya. macet. Iya bisa. Ya. Tujuan awalnya yang kayak ini tadi ya untuk ya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan koperasi tersebut. Kalau keuntungan dari pasar modal tadi disebutnya apa? Masih ingat? Dividen dan capital gain. Kalau keuntungan dari koperasi namanya apa? SHU. Oke, terima kasih kelompok koperasi. Silakan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan sekali lagi.
Suatu ketika di pagi yang cerah, Bapak Dailan sedang bersantai di teras rumahnya. Sambil melihat-lihat katalog dan press list mobil yang dapat dari pameran mobil di Gaikindo. Wah, mobil-mobil sekarang bagus-bagus ya. Sudah mengarah pada penggunaan tenaga listrik. Tapi apa bisa ya punya mobil kayak gitu? Kan asik kan punya mobil. Halo Pak Dailan. Bapak saya lihat serius sekali. Sedang apa nih Pak? Wah, Pak, saya sedang melihat brosur-brosur mobil nih. Banyak mobil dari luar, bagus-bagus lagi. Tapi saya tidak sanggup untuk membelinya. Oh begitu Pak masalahnya. Bilang dong dari tadi. Jadi saya punya solusinya Pak. Jadi zaman ini kan sudah zaman modern, praktis dan kekinian. Sekarang itu ada yang namanya perusahaan pembiayaan Pak, atau disebut juga leasing. Nah, leasing ini adalah jasa keuangan yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk masyarakat yang ingin membeli barang dan membayarnya secara angsuran. Nah, barang-barang yang bisa dibeli dengan leasing ini antara lain contohnya kayak kendaraan bermotor, itu bisa. Habis itu alat-alat rumah tangga, alat-alat elektronik, bahkan rumah juga bisa Pak. Oh begitu. Berarti saya tetap bisa memiliki mobil walaupun belum punya dana untuk membelinya. Yoi, betul banget Pak. Kalau begitu sekarang langsung saja Pak kita ke showroom untuk lihat unit mobil yang Bapak mau. Kalau boleh tahu syaratnya apa saja ya Pak? Seperti yang ditulis di brosur nih Pak, ada fotokopi KTP suami plus istri, lalu ada fotokopi NPWP, surat keterangan dari kantor Bapak bekerja. Selain itu juga ada slip gaji selama 3 bulan terakhir dan mutasi rekening 3 bulan terakhir. Serta juga ada harus membayarkan DP yang disepakati. Suatu hari Pak Marco mendadak mendapat pesanan yang besar dari Pak Santana yang sangat banyak. Jumlah roti yang dipesan 3 kali lipat lebih besar daripada pesanan yang biasa Pak Marco buat. Selamat pagi Pak, apakah benar ini roti Marco Polo yang sedang viral itu? Benar Pak, benar Pak. Wah, kalau begitu saya pesan 300 roti ya Pak untuk Jumat depan. Soalnya perusahaan saya ada acara gathering. Wah serius Pak, mau rasa apa saja ya? Saya mau rasa yang dulu pernah ada, tapi sekarang tidak ada. Saya cuma bercanda Pak. Ada rasa apa saja Pak? Ada rasa keju, coklat, strawberry, dan rasa abon ya Pak. Baik, saya ambil rasa coklat dan keju saja ya Pak. Baik Pak. Ya sudah, nanti akan saya bayar kalau rotinya sudah saya terima ya Pak. Baik Pak. Ma, aku dapat pesanan 300 kue mah. Wah, yang bener Pak. Iya benar Pak. Tenang aja, kita kan masih punya cincin ini, masih kita bisa gadain loh. Yakin mah nggak keberatan cincin itu kita gadaikan. Iya nggak apa-apa, nanti kan kita bisa ke pegadaian dekat rumah ini dan prosesnya juga cepat. Jadi saya mau menggadaikan barang ini, apakah bisa? Wah, kalau gitu Bapak dan Ibu berada di tempat yang sangat tepat karena Pegadaian menawarkan produk kredit bagi pengusaha mikro atau pengusaha kecil dengan jaminan BPKB, perhiasan, dan juga alat elektronik seperti HP dan laptop. Setelah saya ukur, kadar emas di cincin ini itu 6 gram dan harga atau nilai dari emas per gram saat ini itu Rp500.000. Jadi cincin ini bisa ditaksir Rp3 juta, dipotong biaya administrasi 5%, jadi uang yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan itu Rp2.850.000. Wah syukurlah kita dapat modal ya mah. Jadi kita harus bijak dalam memilih lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, pembelajaran kita sudah sampai di akhir. Silakan diisikan refleksinya di dalam Google Classroom dan di situ ada tes sumatif yang harus kalian isi. Ya, dikerjakan secara individu, secara mandiri. Nanti nilainya akan Bapak gunakan sebagai indikator bahwa kalian apakah sudah memahami materi yang Bapak sampaikan dalam 2 hari ini. Waktu yang ada selama 5 menit ini digunakan dengan baik. Semuanya ada di dalam Google Classroom. Silakan diisikan. Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tes sumatif maupun lembar refleksinya. Baik, pembelajaran Bapak sampai di sini.
Pak Fian dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.